Hari ini kita akan membahas kitab Matius. Karena mungkin ada yang sudah membaca, jadi mungkin saya juga cepat karena kitab Matius itu kitab yang banyak dimengerti banyak orang. Kalau yang belum pernah membaca kitab Matius, kita mendalami bagaimana cara the life and ministry of Jesus Christ. Jadi kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus di dunia ini. Kita tuh harus napak tilas mengikuti jejak Kristus. Kristus tuh melakukan apa ya, kita ikuti. Pada saat kita mengikuti jejak Kristus, kita akan menjadi murid-murid Tuhan. Dan kita akan melakukan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini. Sehingga akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita sudah menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Ya, tapi kita harus tahu bagaimana sih perjalanan Yesus, apa yang terjadi dengan perjalanan Yesus, bagaimana sih pelayanan Yesus. Nah, kita belajar dari sini karena pada saat Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan mengadili setiap anak-anaknya dengan hukumnya. Dengan hukum apa? Hukum Taurat? Enggak, bukan hukum Taurat lagi, tetapi dengan hukum yang diajarkan. Pak, hukumnya Tuhan apa? Mari kita belajar. Hukum kerajaan Allah ada di kitab Matius. Kita harus melakukan hukum-hukum kerajaan surga. Karena untuk masuk ke kerajaan ada rule-nya, ada hukumnya. Pada saat kita melakukan hukum-hukum itu, maka sudah pasti kita masuk ke dalam kerajaannya. Jadi Tuhan lagi mempersiapkan seluruh umatnya untuk taat kepada hukum Tuhan, sehingga pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali dia layak masuk ke kerajaannya. Ya, kita belajar bagaimana Tuhan itu menyampaikan hukum kasih karunia. Ya, kita bahagia kalau dulu kita harus terikat dengan hukum Taurat. Pada zaman Musa kita terikat dengan hukum Taurat, tetapi dengan Tuhan datang, Tuhan menggenapi hukum Taurat dan menggantikan dengan hukum kasih karunia, sehingga kita tidak lagi ada di bawah kutuk hukum Taurat, karena Yesus telah menjadi kutuk dengan disalib dia menjadi kutuk bagi hukum Taurat, dan Yesus menerbitkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Ya, mari kita belajar, yuk kita lanjut. Yuk kita lanjut. Ya, kita tahu ini adalah genealogi Yesus. Jadi dari garis keturunan Yesus. Yesus itu dari mana? Kita belajar yuk. Pertama kita lihat dari Adam, ya. Kelihatan ya? Dari sana kelihatan ya? Dari Adam keluar. Ingat Adam, anaknya Adam siapa? Kain dan Habil. Kemudian Kain membunuh si Habil. Kain sudah dimasuki oleh iblis. Tapi Tuhan Tuhan tidak kalah akal, karena begitu Kain dimasuki iblis dan Habil dibunuh, Tuhan membuat Adam dan Hawa melahirkan keturunan lagi, yaitu Set, betul. Dari Set, nanti Set melahirkan Enos, Kenan, Mahanaim, Jared, Enok, Metusala, Lamek, ya toh. Nah, kita tahu bahwa meskipun iblis tidak tinggal diam. Karena apa? Kok Tuhan aneh ya, Tuhan menempatkan manusia di dunia. Tetapi Tuhan melemparkan iblis ke dunia. Aku kira juga enggak kebetulan ya, betul enggak? Tidak ada rancangan Tuhan yang semua kebetulan. Memang enggak? Benar enggak? Tuhan menetapkan manusia tinggal di dunia, tapi Tuhan melemparkan iblis juga ke dunia. Jadi kenapa? Memang di dunia ini tidak harus semua tuh mulus-mulus. Harus ada goncangan, godaan, cobaan ya. Terus ada godaan. Tuhan tinggal lihat, ini milih mana ini? Mau enggak? Kadang-kadang iblis tahu loh kelemahan kita loh. Wah, ini kelemahan. Sorry ya, saya punya anjing Athena tuh saya tahu kelemahannya. Kalau tak kasih godaan, kasih makanan, enggak dimakan. Oh, lihat nanti 5 menit nanti dimakan. Benar dimakan. Biasa lihat aja, makanan dilihat. Lama-lama dicaplok habis. Kita tinggal 5 menit. Jadi iblis tahu enggak? Tahu enggak kelemahan saudara-saudara sekalian? Tahu. Belajar enggak? Belajar loh, iblis belajar loh.
Makanya kita lihat ya. Jadi kita tahu bahwa iblis itu tahu siapa yang lemah. Di antara Adam dan Hawa siapa yang lemah? Hawa. Iblis tidak akan pernah bisa mendekati Adam. Karena Adam dekat dengan Tuhan. Karena Adam sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Iblis tidak akan mendekati Adam. Karena itu iblis mendekati Hawa. Hawa yang lemah. Jadi orang yang lemah, imannya lemah, hubungan intim dengan Tuhan lemah, jarang berdoa, jarang baca Alkitab, isinya main TikTokan itu pasti lemah. Karena yang masuk ke dalam pikiranmu adalah dunia semua, duniawi semua. Itu pasti lemah, itu gampang banget kena iblis, pasti gampang banget. Tetapi orang yang hidupnya bercakap-cakap dengan Tuhan, bercakap-cakap tidak hanya minta ya. Bu, saya doa, ya doa kamu lagi ada butuh, betul? Betul ya? Kalau lagi ada butuh, oh Tuhan butuh ya. Kalau tidak butuh, pada saat kamu keadaan sedang baik-baik saja, pada saat kamu keadaan sedang enak-enak saja, kamu berdoa enggak? Apakah kamu masih doa? Apakah doamu masih 3 kali sehari? Seperti apa itu? Siapa yang doa 3 kali sehari? Ya, wah orang-orang di sini hebat-hebat. Wah dahsyat-dahsyat. Saya senang kalau langsung dijawab itu. Berarti pendalamannya Alkitab sudah tinggi. Amin. Nah, Daniel 3 kali berdoa, keadaan susah, senang, sedih, tidak ada masalah, tetap 3 kali berdoa. Konsisten. Kalau orang begitu butuh, oh Tuhan, begitu tidak butuh hilang. Itu namanya tidak konsisten. Tuhan sebagai tambal butuh, tapi tidak ya. Kita tahu bahwa iblis tahu. Makanya iblis masuk ke Hawa karena Hawa yang paling lemah. Ya, jadi ingat kita tidak boleh lemah, roh kita harus tetap kuat, harus jalin hubungan dengan Tuhan sehingga iblis akan pakai orang lain. Yes. Tetapi ingat kita tidak urusan sama orang lain karena pertanggungan jawab kita bukan kepada orang lain, bukan kepada keluarga, bukan kepada teman, bukan kepada orang tua. Tanggungan jawab kita hanya kepada Tuhan. Ya, barang siapa mengasihi anakmu laki-laki, anakmu perempuan, istrimu, suamimu, siapapun itu lebih daripadaku, engkau tidak layak untuk aku. Jadi pertanggungan jawab kita harus pada Tuhan. Kita lihat dari sini bahwa Tuhan pada saat bibit yang Tuhan siapkan dibunuh oleh Kain. Tuhan pikir wah ini iblis, Kain sudah dipakai oleh iblis. Iblis sudah menguasai dia sehingga dia tidak ada penundukan akan Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, ingat hati-hati, jangan kamu iri. Waspada, jagai hatimu dengan kewaspadaan, di situ terpancar kehidupan. Jangan iri, ingat dosa sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus berkuasa atasnya, tetapi karena kemarahan yang sangat dia akhirnya melakukan pembunuhan terhadap adiknya sendiri sehingga itu menjadi dosa. Dan kemudian jeleknya Kain tidak merasa bersalah. Maaf ya, banyak orang yang melakukan pembunuhan. Daud melakukan pembunuhan enggak? Tetapi Daud ditegur, dia bersalah enggak? Oh Tuhan ampuni aku, oh iya aku Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku Tuhan. Sampai dia nangis-nangis, sampai berpuasa karena dia tahu dia berdosa, dia minta ampun sama Tuhan. Tetapi Kain tidak merasa bersalah, dia nantangin Tuhan. Buat apa? Apakah aku menjadi penjaga adikku? Nantangin Tuhan tuh. Nah, kalau engkau berdosa jangan nantangin Tuhan. Kalau engkau sudah nantangin Tuhan itu berarti engkau melawan Tuhan. Dan engkau menjadi rumah bagi iblis. Sehingga Tuhan tidak bisa pakai Kain. Karena dia menjadi rumah bagi iblis. Karena tidak ada ketaatan, tidak ada penundukan diri kepada Tuhan. Mau saenake sendiri. Karena apa? Pikirannya dia yang mendirect dia. Pikirannya Kain yang mendirect dia untuk melakukan dosa. Padahal kita harus menawan segala pikiran dalam pikiran Kristus. Kehendak Tuhan yang harus menjadi pikiran kita. Lebih menguasai pikiran kita daripada kita sendiri. Itu, tetapi dia rumahnya sudah menjadi rumah iblis, maka akhirnya Tuhan membangkitkan kembali anak yang ketiga dari Adam dan Hawa adalah Set, ya. Kemudian di sini
manusia mati ya, Noah ya. Kemudian muncul Abraham. Dari Nuh nanti muncul Abraham, Terah, Nahor, ini atau salah Sem. Terus baru Ishak. Oh iya, ini Ishak yang kemarin si Audi khotbah mengenai Rut ya, Audi ya. Ini ada di sini ya, Boas. Ini Salmon itu adalah suami daripada Rahab ya, yang kemarin Audi khotbah Audi kemarin khotbah mengenai kisah seorang Rahab pelacur yang diselamatkan pada saat Israel mengepung Yeriko, tembok Yeriko, dan seorang pelacur menyelamatkan mata-mata yang masuk ke Yeriko dan Yeriko dihancurkan dan Rahab itu diselamatkan oleh Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kesempatan menjadi anak Tuhan tidak hanya berlaku untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk semua orang. Agama lain boleh, agama seberang boleh. Kalau engkau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup dan menerima Yesus dan menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, engkau dianggap anak-anak kerajaan. Jadi Rahab, walaupun Rahab bukan orang Yahudi, dia orang Kanaanit ya, walaupun Rahab bukan orang Yahudi, tetapi dia akhirnya diangkat, dibawa ke Yahudi, diselamatkan seluruh keluarganya dan menjadi sama seperti orang Yahudi, menyembah Tuhannya, Tuhan Yahudi, yaitu Tuhan Yahweh. Jadi akhirnya Salmon akhirnya meranakkan Boas ya kemarin ya. Boas adalah istrinya Rut. Rut juga bukan orang Kanaanit, Rut adalah orang dari negeri lain. Karena Rut berkata kepada Naomi, aku mau ikut engkau, Allahmu adalah Allahku. Kemana kamu pergi, aku akan pergi. Ketaatan yang luar biasa. Rut mendapatkan perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan yang luar biasa. Saat engkau taat itu ada mujizat. Saat ada ketaatan, ada penundukan diri, pasti Tuhan kasih kelimpahan. Itu prinsipnya. Ya, kita lihat bahwa di sini kemudian dari sini ketemu kemarin nih Boas itu adalah istrinya Rut, kemudian Obed memperanakkan Obed, kemudian Jesse ini adalah bapaknya Daud. Jesse itu bapaknya Daud. Nah, kemudian dari Daud ketemu lagi ke sini. Kalau kita lihat Salomo, dari Salomo dan dari Nathan. Nathan tuh anaknya Daud juga. Daud punya anak. Maklum Daud kan punya anak dari Batsyeba. Anaknya Daud dari Batsyeba bukan hanya Salomo, tetapi juga Nathan itu anak ketiga daripada Daud dan Batsyeba. Jadi dari anaknya Daud, Nathan, lahir ketemu Maria di sini. Maria ibu Yesus. Maria dari keturunan anaknya Daud dengan Batsyeba yang namanya Nathan. Sedangkan Yosef, bukan Yosef ini ya, tetapi Yosefnya Bapak Yesus itu dari keturunan Salomo. Jadi dua-dua Maria dan Yosef itu dari anaknya Daud. Ibunya dari keturunannya anaknya Daud yang ketiga namanya Nathan. Dan ayahnya dari anaknya Daud dari jalur keturunan Salomo. Jadi kalau disebut Yesus anak Daud, walaupun dia tidak ada tidak ada persetubuhan, walaupun tidak ada persetubuhan antara Yosef dan Maria, tetapi ternyata Yesus mempunyai darah dari Maria keturunan Daud dan darah dari ayahnya, walaupun dia bukan darah ayahnya, tetapi dari keturunan Raja Daud. Kenapa? Kalau harus darahnya? Karena menurut agama Yahudi harus dari keturunan dari bapak. Ngerti nggak? Ibu enggak dianggap. Tetapi kalau keturunan orang Cina tuh keturunan dari mana? Dari bapak tuh. Dari bapak tuh. Makanya Tuhan membuat bahwa dari Maria juga keturunan Daud, dari Yusuf juga keturunan Daud. Jadi enggak ada yang bisa diperdebatkan.
Kalau Yesus anak Daud, loh katanya tidak ada persetubuhan. Dari Maria sudah anak Daud, dari Yosef juga anak Daud. Ya, jadi tidak ada yang berdebatkan. Jadi itulah keturunan Yesus dari Adam sampai ke Yesus Kristus. Jadi disebut Yesus adalah anak Daud, ya. Dari kedua-dua keturunan Maria dan keturunan Yosef, ya. Yuk kita lanjut. Ini kita lihat bahwa pasal 1 itu mengenai silsilah keturunan Yesus. Kemudian kita belajar kitab Matius. Kita belajar kitab Matius. Penulisnya Matius tahun 37 sampai 68. Bahasa penulisan adalah Ibrani, Aram, Yunani. Kitab Matius ditujukan untuk Yahudi. Karena bangsa pertama Yesus kepada Yahudi, baru kepada sekitarnya, daerah Roma sekitarnya, baru kepada semua orang. Jadi kalau kitab Yohanes nanti untuk semua orang. Luar biasa ya. Tuhan memberikan detail-detail. Ini untuk khusus bangsa Yahudi, ini untuk bangsa sekitar Yahudi, kemudian untuk semua orang, semua negara, ya, semua bangsa. Injil Matius dimulai dengan silsilah kelahiran, kemudian berlanjut ke mujizat, pelayanan dan ajaran. Injil Matius terdiri dari 28 pasal. Pasal terakhir adalah pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kemudian bab 1-3 sampai 3, bab 4 sampai 7 memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah akan didirikan di dunia ini. Yang di dunia ini bukan kerajaanku, ini kerajaan dunia. Karena setan sudah membentuk kerajaan di dunia ini. Maka Tuhan harus datang untuk memperkenalkan kerajaan Allah yang akan dibangun di dunia. Jadi Tuhan datang untuk memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan kerajaan Allah. Orang-orang yang sudah terikat oleh iblis, diselamatkan oleh Yesus, dibebaskan dan dimenangkan dan akan dimasukkan ke kerajaan Allah. Kemudian bab 8 sampai 10, 11 sampai 13, 14 sampai 12 itu mengundang orang-orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Kemudian bab 21 sampai 25, 26 sampai 28 diakhiri dengan penyalipan, kebangkitan Yesus dan kedatangannya yang kedua. Dan tanda akhir zaman ada di akhir ayat itu. Saya kira nanti Pak Budi akan mengkhotbahkan mengenai tanda-tanda akhir zaman. Pak Budi itu pengamat perang. Dia setiap hari ngeliat, wah ini Israel lagi gini nih, ini sekarang gini nih, lagi gini. Jadi aku bilang sama Bapak, nanti Matius 24 kamu yang khotbah. Karena kamu setiap hari itu ngamati Israel lagi ngapain. Jadi cocok sekali. Nanti pasal 24 Bapak Budi yang khotbah. Yuk kemudian kita lihat bahwa apakah Injil Matius, Markus, Lukas itu sama Injilnya, disebut Injil sinoptik. Sinoptik itu sama, cara pandangnya sama. Jadi apa yang ada di kitab Matius ada di kitab Markus, ada di kitab Lukas, tetapi tidak ada di kitab Yohanes. Kenapa? Nanti Yohanes itu kebanyakan untuk orang-orang di luar Yahudi. Nanti kita lihat. Ya, kita lihat Injil Matius memiliki cara pandang yang sama dengan Injil Markus dan Lukas. Jadi sama. Kalau ada di kelahiran Yesus ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Nanti pembunuhan anak-anak ada di Matius, ada Lukas, ada mujizat Yesus ada di Matius, sama. Cara pandangnya sama. Ya. Jadi Injil Matius ditulis oleh murid Yesus, ditujukan oleh untuk orang Yahudi. Sedangkan Injil Markus ditulis oleh seorang teman dari Petrus, ditujukan untuk orang Romawi. Injil Lukas itu ditulis oleh seorang teman dari Markus dan Paulus, ditujukan untuk orang Yahudi. Tetapi Injil Yohanes ditulis oleh murid Yesus untuk semua orang. Jadi kita tahu bahwa Injil Yahudi, Matius untuk orang Yahudi, Markus untuk orang Romawi, Injil Lukas untuk orang di luar Yahudi. Kemudian Injil Yohanes untuk semua orang, ya. Yuk kita lanjut. Kita lanjut. Yuk kita lanjut. Mana orangnya? Yuk kita sekarang lanjutnya dengan kelahiran Yesus. Natal ini. Kita lihat Matius 1:18-25, kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Maria bertunangan dengan Yusuf, mengandung dari Roh Kudus. Kita sudah tahu ya, sebelum mereka hidup suami istri. Kemudian karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan, ia bermaksud
menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang dalam mimpi, Yusuf, janganlah engkau menceraikan anakmu Maria, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus, bukan hasil persetubuhan. Makanya tadi Tuhan membuat Maria dari Daud, si Yusuf dari Daud. Jadi secara Yahudi dia juga sah. Oh, anaknya keturunan dari Yosef adalah dari keturunan Yahudi, dari keturunan Daud juga, ibunya dari keturunan Daud juga. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Jadi sebelum Yesus lahir, ini 700 tahun yang lalu, sebelum Yesus lahir, 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah ada profesi, sudah ada nubuatan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti apa yang diperintahkan. Ia mengambil Maria. Ini ada ketaatan dalam Yusuf. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Ya, kita lihat bagaimana profesi itu nubuatan yang 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Immanuel. Antara Yesaya dengan Matius itu 700 tahun. Tuhan sudah ngomong sama Yesaya bahwa nanti akan mengandung seorang perawan, dan itu kegenapan Tuhan. Nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama satu persatu digenapi lewat Kristus, ya. Kemudian kita lihat Yesaya 9 ayat 5-6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kenapa Raja Damai? Bukan sekarang gak ada damai. Karena pemerintahan Yesus belum datang. Yang di dunia ini adalah pemerintahan dari manusia, dan manusia-manusia yang dipakai iblis. Nanti Tuhan akan mendirikan kerajaan di sini, yaitu kerajaan damai. Ya, dan pemerintahan akan dipegang oleh Yesus Kristus di dunia ini. Makanya disebutkan Penasihat Ajaib, Allah perkasa, lambang pemerintahan ada di bahunya. Besar kekuasaannya, damai sejahtera, tidak persetujuan. Enak ya, pada zaman Yesus tidak ada orang jahat. Semua orang tidak ada yang memikirkan sendiri. Seperti apa yang terjadi pada Rasul Petrus. Pada saat Petrus menggembalakan anak-anak Tuhan itu, semua orang saling membantu sesamanya. Sangat sukacita, sangat damai, ya. Di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan. Jadi kerajaannya didasarkan oleh keadilan dan kebenaran. Kalau zaman sekarang nggak adil. Orang yang malingnya, orang yang nyolong ayam, orang yang nyolong hukumnya lebih mahal, lebih tinggi daripada orang yang nyolongnya triliunan, ya. Yang triliunan orangnya cuma dihukum 10 tahun, 20 tahun. Tetapi orang yang enggak punya kuasa dihukumnya sama. Makanya tidak ada keadilan di dunia ini. Tetapi di perintahan Tuhan Yesus tidak ada suap menyuap. Tidak ada money berfungsi. Karena apa? Pemerintahnya adalah keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kekuatan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Jadi sebelum Yesus lahir, kitab Yesaya sudah menubuatkan bahwa aku akan mendirikan pemerintahanku di dunia, menggantikan pemerintahan yang sekarang. Ya, yuk lanjut.
Kemudian orang Majus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Di manakah dia, orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya dan kami datang menyembah dia. Orang Majus itu orang pintar, orang sekitar dari daerah Irak gitu. Dia orang Majus ini orang yang belajar astrologi. Astrologi itu ilmu perbintangan. Jadi mereka didatangkan oleh Tuhan bahwa anak ini semua bangsa akan menyembah dia. Sekalipun orang-orang Majus ini bukan dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Yahudi. Itu bangsa di luar Yahudi. Itu didatangkan oleh Tuhan bahwa untuk menyembah anak itu, bahwa anak itu akan menjadi raja semua bangsa. Tidak hanya Yahudi, tetapi bangsa menjadi raja untuk orang-orang di luar Yahudi juga. Makanya didatangkan dari Irak atau Iran. Jadi orang-orang Majus itu dari Irak atau Iran yang mempelajari astrologi, dia mendapat, jadi Tuhan itu berbicara kepada orang-orang itu melalui bintang. Makanya di atas bintang itu ada kayak ini bintang apa itu, orang yang mempelajari bintang tahu, melihat tanda-tanda alam melalui rasi bintang. Jadi Tuhan pun berbicara kepada orang-orang di luar Yahudi, di luar anak-anaknya melalui tanda-tanda alam, ya. Kita tahu bahwa menunjukkan bahwa Tuhan mendatangkan orang-orang di luar Yahudi untuk menyembah kepada Yesus. Jadi Yesus tidak hanya sebagai raja Yahudi saja, tetapi Yesus menjadi raja dari segala bangsa. Lalu kita lihat, di manakah dia, orang Yahudi? Kami telah melihat bintangnya, raja. Dia bilang, dia mengakui dia raja orang Yahudi. Ya, yang kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Bahkan orang-orang di luar Yahudi datang menyembah Yesus. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejut dia. Saat itu Raja Herodes lagi memerintah Yahudi, lagi memerintah Israel. Jadi Raja Herodes yang lagi memerintah Yahudi. Mendengar hal itu terkejut, dikumpulkannya semua imam, kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias dilahirkan. Mereka berkata di Betlehem. Jadi kenapa imam Taurat dikumpulkan? Kenapa? Imam Taurat membaca enggak kitab-kitab zaman dahulu? Belajar enggak? Pasti belajar. Yang namanya imam-imam, kepala, ahli-ahli Taurat, pasti dia belajar toh. Kitab-kitab di dulu, dan ada kitabnya. Kita lihat di Mika. Mika ini 400 tahun sebelum Yesus lahir sudah diberitakan di Mika. Kenapa imam-imam Taurat bilang, oh Raja Herodes, kita baca di kitab-kitab kayaknya di Betlehem. Kenapa? Ahli Taurat dan imam Farisi bisa tahu bahwa Yesus lahir di Betlehem karena ada di kitab Mika. Dan kitab Mika ini ditulis 400 tahun sebelum Yesus lahir. Yang tadi 700 tahun, 400 tahun. Kita lihat ayatnya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil daripada kaum Yehuda, daripadamulah akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak dari purbakala sejak. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai pada waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu lebih dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka. Maka Tuhan akan bertindak, akan menggembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan dalam kemagahan nama Tuhan Allahnya, dan mereka akan tinggal tetap, tetapi sekarang ia menjadi besar sampai ini. Jadi kita tahu dari kitab Mika bahwa Betlehem adalah akan lahir raja. Makanya di sini Herodes tanya sama si ahli Taurat. Ahli Taurat, kamu kan belajar Taurat, kamu kan belajar firman. Di mana raja itu? Oh, di Betlehem. Kami melihat di dalam kitab Mika di Betlehem. Maka dicari di Betlehem. Yuk, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Hei engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka, akan memerintah padamu, akan bangkit pemimpin. Begitu ngomong bangkit pemimpin, Herodes sudah gemeter.
akan ada pemimpin yang akan menggantikan kedudukanku, kata Herodes. Makanya Herodes sudah ketar-ketir, ngamuk karena ada pemimpin yang akan menggantikan Herodes. Jadi lihat, profesi lagi, nubuatan yang terjadi di kitab Nabi digenapi lagi. Jadi ingat ya, setiap profesi yang ada di kitab-kitab ini sudah digenapi. Dan kita sudah masuk di dalam kitab Revelation. Semua sudah digenapi oleh Kristus dan akan masuk di dalam kitab Wahyu. Jadi apapun yang tertulis di Alkitab ini sah. Ini patut dipercaya karena sudah digenapi. Ya, jadi ingat ya, kita ada di kitab Wahyu. Ingat, saya mengajarkan ini kenapa? Yang penting kitab Lukas, Matius, Markus, Lukas nggak perlu karena hampir mirip. Nanti habis itu kita langsung ke Yohanes. Mirip sekali. Jadi kita tidak perlu mengajarkan Matius, Markus dan Lukas karena sama. Kita langsung ke Yohanes saja. Karena Yohanes beda sekali. Kitabnya Yohanes beda sekali. Kenapa? Karena pada saat kita di dunia ini, untuk mempersiapkan kedatangan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Ministry. Seperti Yesus. Kita lakukan apa yang menjadi Yesus lakukan. Sehingga pada saat Yesus kembali, apa yang kamu lakukan untuk aku? Apakah kamu sudah berbuat untuk aku atau hanya untuk dirimu sendiri? Oh sudah Tuhan, aku sudah bersaksi bagi banyak orang, aku sudah menginjil banyak orang, aku membawa banyak jiwa, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Wah, engkau hambaku yang baik dan setia, tak kasih mahkota kamu, yuk. Ya, jadi kenapa kita tidak hanya menakut-nakuti, bukan menakuti, karena memang menakutkan. Hidup di dalam akhir zaman itu menakutkan. Kalau orang yang hidup tidak di dalam Kristus, tapi kita sekarang mempersiapkan diri untuk menjelang hari Tuhan yang dekat, yaitu melayani, melakukan pekerjaan seperti Kristus lakukan. Supaya pada saat Yesus datang didapati kita hamba yang taat dan setia, ya. Jadi kita lihat, jadi Herodes sudah takut tuh, waduh ini akan ada pemerintahan menggantikan aku ini. Udah deg-degan, maka yuk lanjut, diadakan pembunuhan. Ya, setelah orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Karena apa? Ini karena waktu itu Herodes begitu takut. Herodes menyuruh, Majus kamu berangkat. Nanti kasih tahu aku ya di mana ya. Di tempat di mana nanti kamu balik lagi ke aku. Dulu belum ada HP ya. Coba ada HP. Herodes, benar ternyata di sini gitu ya. Untung perjalanannya orang Majus itu jauh ya. Dulu jauh ya. Dari sana masuk ke Yahudi, terus dia bilang si Herodes bilang nanti kamu balik lagi ya ke sini ya. Beritakan tentang anak yang lahir itu, beritakan kepadaku. Tetapi orang Majus kan mikir, waduh, aku tidak mau memberitakan ke Herodes, nanti malah celaka nanti anak itu. Maka orang Majus mengambil jalan lain. Dia tadinya suruh balik lagi ke Yehuda untuk memberitakan tentang kedatangan Yesus, tapi orang Majus gak mau. Dia cari jalan lain lagi untuk menghindari ketemu dengan Herodes. Maka itu Herodes akhirnya memerintahkan semua orang ke Bethlehem untuk membunuh anak-anak semuanya. Anak-anak kecil. Dia melihat kira-kira berapa tahun ya kelahirannya. Oh di bawah 2 tahun. Anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh semua. Supaya dia tidak menggoncangkan kedudukannya sebagai raja. Itu bukankah pekerjaan iblis? Ingat Kain dihancurkan enggak? Kain dihancurkan oleh iblis. Dan kedua, Yesus juga mau dihancurkan lagi oleh iblis, mau dibunuh lagi iblis. Tapi kali ini Tuhan lebih cerdas, penyelamatannya terjadi lagi ya. Kita lihat ayatnya. Setelah itu orang Majus bergerak kepada Tuhan, bangunlah ambillah anak itu serta ibunya lari ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai Allah berfirman, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf bangun, diambilnya anak itu, menyingkir ke Herodes. Jadi Herodes memerintahkan pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Tetapi saat itu Yusuf didatangi untuk pergi menyingkir sebelum terjadi pembunuhan. Yesus dan Maria menyingkir dulu ke Mesir sampai Herodes mati. Jadi Tuhan pun izinkan itu terjadi. Kenapa Tuhan tidak langsung matiin Herodes? Tidak juga.
Karena Tuhan mengizinkan bahwa inilah pemerintahan yang ada di dunia dikuasai oleh kuasa kegelapan semua ya. Jadi kita ada ayatnya, kita lihat, maka Yusuf pun bangun, diambil anak itu, ibunya malam itu ia menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi genaplah yang difirmankan Tuhan dari nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi firman Tuhan di masa zaman dulu lagi, masa kitab para nabi di sini, di fulfill di sini, dinyatakan di sini, digenapi di sini. Jadi di Hosea 11 ayat 1, dari Israel masih muda kukasih dia, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Yesus itu seperti Musa. Kalau saya lihat Yesus itu seperti Musa. Kita lihat perjalanan hidup Musa juga. Musa waktu itu dia menjadi penyelamat bangsa Israel. Sebelum Yesus, Musa akan diangkat sebagai penyelamat bangsa Israel di dalam Mesir. Menyelamatkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Musa juga dikejar-kejar saat tahu bahwa akan ada orang yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat itu juga seluruh Mesir diadakan, seluruh orang Ibrani, seluruh anak Ibrani dimatiin semua, dibunuh semua. Sampai akhirnya Tuhan Musa diselamatkan lewat air. Kita lihat hidup perjalanan Musa dan Yesus hampir sama. Waktu itu kemudian Firaun takut kalau Musa mengambil alih, kemudian dibunuh semua. Ini juga Raja Herodes takut kalau Yesus mengambil alih pemerintahan saat itu, dibunuh juga. Jadi Musa diselamatkan dari kematian oleh keluarganya. Yesus juga diselamatkan dari kematian dari keluarganya. Musa lari ke Mesir. Yesus juga lari ke Mesir. Musa dari slave menuju ke royal kerajaan. Kalau Yesus dari royal kerajaan jadi budak. Yesus itu anak raja, mau turun jadi budak. Kalau Musa dari budak menjadi anak kerajaan. Kemudian Musa juga menggembalakan, Yesus juga menggalakan. Musa membebaskan membebaskan Israel dari Mesir. Kalau Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Jadi ini berdua adalah gambaran daripada Yesus adalah gambaran Musa. Musa lewat Red Sea. Kalau Yesus lewat baptis ya. Jadi Musa naik ke gunung untuk berdoa. Yesus sama naik ke gunung untuk berdoa. Musa memberikan memberikan hukum dari Tuhan, tetapi Yesus adalah yang memberikan hukum sendiri. Musa memberikan hukum Tuhan kepada manusia, Yesus yang akan memberikan hukum sendiri di gunung ya. Sama-sama di gunung tetapi memberikan hukum. Musa hukumnya daripada Tuhan, kalau Yesus memberikan hukum sendiri. Dan kemudian yang terakhir, Musa membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan Yesus membawa orang-orang ke surga, ke kerajaan 1000 tahun. Jadi ayat ini, aku memanggil anak-anakku keluar dari Mesir. Itu menunjukkan apa yang terjadi di Musa, penyelamatan bangsa Yahudi yang pertama dan penyelamatan umat manusia yang kedua. Jadi profesi ini digenapi di dalam Musa, dan profesi ini digenapi di dalam Yesus. Ya, yuk lanjut. Itu tadi pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia diperdayakan oleh orang Majus, ia sangat marah. Ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem. Anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi bayangkan semua akan ada tangisan. Bayangkan orang yang hamil dipateni satu-satu. Karena apa? Takut dia adalah salah satu dari yang pemimpin bangsa Israel. Sama dengan Musa. Waktu itu Musa, anak-anak Ibrani juga dibunuh. Kemudian Yesus kembali dari Mesir setelah Herodes mati. Maka malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Bangunlah, ambil anak itu setelah ibunya. Berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun, diambillah anak itu setelah ibunya,
pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja Yehuda, Arkelaus itu anaknya, ia takut ke sana, jahat juga. Karena itu dinasehati dalam mimpi. Dinasehati dalam mimpi. Berarti kalau dinasehati Tuhan enak enggak? Enak enggak dinasehati Tuhan? Enak. Jangan kamu mau dinasehati manusia, tetapi maulah dinasehati Tuhan. Pasti sukses, pasti berhasil, pasti beruntung. Makanya banyak-banyak tidur. Enggak gitu. Enggak gitu juga. Banyak-banyak berdoa. Lebu ini benar sih kita. Maksudnya ya banyak-banyak berdoa. Minta nasihat daripada Tuhan pasti tokcer ya. Ayo, bahwa ia dinasehati dalam mimpi. Ini dari tadi saya lihat Yusuf kayaknya suka tidur ya. Ya benar ya. Kalau dia selalu tidur, datang. Berarti ini orangnya suka tidur. Ya kita lihat. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Kenapa dinasihati? Karena dia carry the most high person ya. Setelah ini kan karena dia suka tidur, selama ini katanya enggak ada cerita-cerita tentang Yosef lagi. Bukan Yosef ini ya, maaf ya. Kalau Yosef ini suka kerja ini. Ya toh, tidak ada cerita-cerita lagi karena dia carry the most high ya. Kita lihat dia membawa Yosef di sini membawa purpose, tujuan ya. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Nabi-nabi lagi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi kita tahu bahwa segala profesi, nubuatan, apa yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi lama sudah difulfill di dalam kitab, di dalam Yesus. Yuk kita lanjut. Nah, terus kemudian apa yang terjadi setelah Yesus itu tadi perjalanan setelah Yesus dari kelahiran sampai sekarang Yesus besar ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun memberitakan bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Karena apa? Kerajaan surga itu bahwa Tuhan akan mendatangkan, Tuhan akan berkuasa di dalam kerajaan ini di dunia. Tuhan tidak akan membiarkan dunia ini lenyap. Tidak akan membiarkan dunia ciptaannya diperintah oleh orang-orang yang tidak berkenan oleh dia. Makanya Tuhan akan memerintah dunia ini. Sehingga kerajaan surga harus datang. Sesungguhnya ialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Nubuatan lagi bahwa ada suara yang berseru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, seluruh Yudea dan seluruh sungai Yordan. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Apa kata nubuatan Nabi Yesaya? Ada suara yang berseru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi Tuhan lagi dipersiapkan bahwa Tuhan akan datang. Ya ada ini nubuatan di Nabi Yesaya sudah digenapi saat kedatangan saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Maleakhi 3 ayat 1 juga sudah digenapi. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Kenapa? Jadi sebelum Yesus memulai pelayanannya, Tuhan mengirimkan Yohanes Pembaptis dulu untuk mempersiapkan jalan untuk dia. Untuk membaptis dia, untuk menyiapkan orang-orang yang bertobat. Nanti orang-orang yang bertobat itu setelah Yohanes Pembaptis menikmati, akhirnya Yesus akan melanjutkan pekerjaan Yohanes Pembaptis. Jadi orang-orang yang sudah dibaptis juga akan mengikuti Yesus ya. Karena kenapa diizinkan mati? Tugasnya sudah selesai. Betul. Tidak boleh ada dua pemimpin. Betul?
Nanti orang bingung, aku ikut Yohanes Pembaptis, saya ikut Yesus. Maka karena Tuhan Yohanes Pembaptis sudah selesai pekerjaannya, maka Yesus yang tampil. Ya, dia hanya mempersiapkan jalan untuk Yesus dibaptis memenuhi hukum Taurat. Kenapa? Karena ada imam-imam Farisi, ahli-ahli Taurat. Yesus harus menjadi penggenapan seluruh kitab hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Baru setelah digenapi, Tuhan buka hukum baru. Ngerti gak? Baru setelah penggenapan Yesus, digenapi semua kitab Taurat dan kitab para nabi melalui Yesus, Yesus membuka hukum yang baru. Bukan hukum Taurat, tetapi hukum kasih karunia, ya. Tapi harus digenapi dulu, kalau enggak jadi cibiran orang Taurat, orang imam Farisi, orang-orang ahli Taurat mencibir. Makanya supaya tidak jadi batu sandungan, Yesus juga melakukan hukum Taurat. Tetapi setelah itu, setelah pekerjaan Yesus selesai, baru hukum Tuhan yang dijalankan, hukum kasih karunia. Yuk kita lanjut. Yesus dibaptis, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yohanes mencegah dia, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau kok datang padaku? Dia tahu karena ini kok anak Allah. Anak Allah, kok kamu yang tidak bisa? Yesus bilang jangan, aku harus mengikuti hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah dari Bapakku juga kepada Musa. Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi Yesus pun harus tunduk kepada hukum Bapaknya. Ya toh? Karena Yesus itu adalah mau hidup di dunia untuk melakukan ketaatan. Penundukan diri, melakukan kehendak Bapaknya. Yesus bilang biarlah hal itu terjadi karena demikiannya sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutnya setelah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air dan pada waktu itu langit terbuka, melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terdengar suara dari surga mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dari sini Roh Kudus sudah muncul kepada Yesus. Roh Allah sudah masuk ke dalam Yesus. Yesus itu manusia, yes manusia. Dari sini Yesus sudah diberikan Roh Allah seperti kita. Ya, kita kalau dari sini sudah dibaptis, ingat engkau mempunyai Roh Allah di dalam hidupmu. Hiduplah seperti Yesus hidup. Jangan mengecewakan Roh Allah yang ada di dalam kita dengan melakukan hal-hal yang bertentangan. Tetapi apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan firman. Itu kamu sedang menyenangkan Roh Allah yang ada di dalammu. Yesus diberikan Roh Allah sehingga dia bisa memulai pekerjaannya. Karena iblis pun memulai pekerjaan lewat orang. Betul? Iblis itu ada bentuknya enggak? Enggak, dia seperti roh. Jadi dia akan masuk seperti Roh Allah ini masuk. Ingat Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan, legion, ya kan? Jadi roh itu masuk ke dalam orang. Jadi kalau pada saat kita dibaptis, setiap di tempat ini yang sudah dibaptis, engkau mempunyai Roh Allah di dalam hidupmu. Ya, jadi hendaklah kamu hidup sesuai dengan pimpinan daripada Roh Allah. Yuk, harus baca Alkitab. Kemudian kita lihat, akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ya. Dan Yohanes memberi kesaksian, aku telah melihat, nih Yohanes kesaksian Yohanes. Aku waktu baptis Yesus melihat Roh Allah turun dari surga. Seperti ia tinggal di atasnya. Jadi Yesus sepanjang perjalanan di dunia dipimpin oleh Roh Allah. Bercakap-cakap dengan Allah, melakukan kehendak Allah di dunia. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah. Bahkan Yohanes berkata,
memberi kesaksian bahwa inilah anak Allah. Karena pada saat Yesus, kalau Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus yang akan membaptis anak-anak Tuhan dengan Roh Kudus. Ya. Kenapa? Kalau ada Roh Kudus, itu berarti ada Tuhan yang selalu ada di dalam hati kita, menasihati kita untuk berbuat sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, yuk lanjut. Yuk lanjut. Terus ini pencobaan di padang gurun. Setelah Yesus dibaptis, selalu ada pencobaan. Saya ngelihat ya, orang-orang yang setelah dibaptis, banyak yang tidak lulus. Saya sedih, kadang-kadang saya sedih. Kenapa sedih? Karena setelah mereka mengalami pembaptisan air, mereka kabur dari gereja kita. Maaf ya, mereka jauh dari gereja kita. Sehingga mereka tidak dengar firman, tidak dengar pengajaran. Sorry, gereja kita adalah gereja pengajaran. Gereja studi Alkitab. Ya, pada saat kamu mengerti firman Tuhan, kebenarannya, kau mengenal Tuhan, engkau mempraktekkan dalam kehidupan sehari, kau pasti menang, kamu pasti menang. Tapi sayang kebanyakan orang yang dibaptis di sini sudah tidak datang ke gereja lagi. Sehingga pada saat ada cobaan mereka goncang. Ya, jadi pada saat kau dibaptis itu adalah spiritual warfare. Pada saat engkau dibaptis, engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan engkau dibaptis oleh Roh Kudus. Pada saat kau dibaptis oleh Roh Kudus, itu kamu ada di medan perang. Kamu lagi di medan perang. Kamu bukan lagi milik dunia yang tadinya kehidupanmu fine-fine aja. Karena kamu menjadi sama dengan dunia, kamu menjadi musuh dari dunia. Dan menjadi musuh dari orang-orang dunia. Kamu ada di medan pertempuran. Kalau orang yang belum dibaptis, enggak apa-apa, hidupmu fine-fine aja. Karena kamu belum milik Tuhan. Iblis belum ngincer kamu. Tetapi pada saat kamu dibaptis, itulah medan pertempuran yang sesungguhnya. Yesus setelah dibaptis, dia dibawa oleh Roh. Yang bawa siapa? Roh Kudus. Yang bawa siapa? Yesus dicobai Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kamu ke trial untuk menguji kamu. Kamu kalau diuji lulus enggak? Kamu mau jadi Adam dan Hawa yang diuji tidak lulus, apa kamu menjadi Yesus yang diuji lulus? Jadi Roh Kudus akan membawa kamu ke trial, ke padang gurun untuk dicobai. Yang baptis, yang barusan baptis, ingat, Bu, saya habis baptis kok kayak saya malah kena sakit. Saya dibaptis kok saya malah gini. Saya dibaptis, nah, sorry ya, itu ujiannya. Ingat, barang siapa yang bertahan sampai kesudahan, dia akan diselamatkan. Dia akan ditinggikan. Dari mana ibu tahu ketinggian? Karena di sini Yesus begitu lulus ujian dia ditinggikan. Kita lihat ayatnya ya. Yesus sudah dibaptis ya, ini dibaptis ya. Yuk, Yesus dibawa oleh Roh, Rohnya Roh besar, berarti Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicobai. Setelah dibaptis dicobai. Dilihat, nyangkal aku enggak ya? Nyangkal aku enggak ya? Senang dunia apa taat sama perintahku, tidak peduli yang lain, taat be aku, atau masih senang di dunia, masih senang sama yang dunia-duniawi ini. Ya, diuji. Kita lihat ayatnya. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, Yesus lapar. Yesus berdoa di atas padang gurun, berdoa, berpuasa, berdoa sama Tuhan, ngobrol. Terus dia turun. Terus kemudian Yesus lalu datanglah pencoba. Jika engkau anak Allah, perintahkan batu menjadi roti. Kalau Yesus anak Allah, gampang enggak? Tinggal batu jadi roti. Gampang? Gampang. Yesus menciptakan dunia. Jadilah langit, jadilah air, jadilah tumbuhan, jadilah binatang yang berkeriapan di laut. Jadilah binatang, segala hewan melata, semuanya jadi. Jadi Tuhan pun bisa. Tetapi apakah
Tuhan mau menunjukkan kehebatannya di depan iblis? Apakah Tuhan mau tunduk sama iblis? Jangan sekali-sekali kita bercakap-cakap dengan iblis. Iblis lebih tahu firman daripada kalian loh. Kalian baca Alkitab aja kagak. Iblis baca loh. Iblis sudah sejak dulu dari sononya. Sudah dari berapa tahun yang lalu, 2000 tahun lalu lebih. Dari Tuhan menciptakan langit bumi, iblis sudah ada. Iblis sudah ada sebelum dunia diciptakan. Lebih ngerti firman daripada kalian-kalian yang baca firman masih Senin Kemis. Betul? Nah, jadi jangan sekali-sekali bercakap-cakap dengan iblis. Gue pasti kalah, apalagi kamu tidak baca firman. Kalah sama iblis yang sudah dari sononya di tahta Allah sebelum bumi diciptakan. Ya, kita lihat. Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kata-kata ini Yesus kutip di kitab para nabi. Di mana lagi kita lihat ayatnya di Ulangan? Di Ulangan ada. Jika ia merendahkan hatimu. Jadi kalau kamu anak Allah, langsung sombongnya keluar ya. Jikalau kamu Allah, langsung sombongnya keluar, egonya keluar. Kalah gue, ego ini keluar kalah. Padahal firman Tuhan merendahkan hatimu. Pada saat kamu ditantang, kalau ditantang dia langsung egonya keluar. Itu kalah. Padahal kamu harus tunduk hanya pada Allah. Tidak pada siapapun, tidak pada manusia, tidak pada siapapun. Ya. Kecuali dalam soal pekerjaan ya. Pekerjaan ada otoritas, itu pekerjaan beda. Dalam soal rohani enggak bisa. Gue harus tunduk pada Allah saja. Ya. Dalam prinsip hidup juga enggak bisa. Dalam delegasi pekerjaan oke, tapi dalam prinsip kehidupan enggak bisa. Gue hanya tunduk kepada satu pribadi yaitu firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, membiarkan engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau pergi. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau kita menghidupi apa yang diucapkan Tuhan, roti mana akan datang padamu? Pemeliharaan akan datang padamu. Tuhan tuh gampang sekali membuat segala sesuatu dengan perkataan mulutnya. Tapi dia hanya melihat apakah kamu saat ini tepat untuk dibalikkan telapak tangan oleh Tuhan. Tuhan lagi melihat hati kita. Ya, kita lihat bagaimana pertama ya perintahkan ini. Kedua yuk lanjut. Pencobaan di padang gurun. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Tuhan mengutip kitab para nabi. Tuhan mengutip kitab para nabi. Nah, jadi kalau kita dicobai iblis, kita mengutip perkataan dalam Alkitab. Langsung iblis kabur. Jangan pakai kata-katamu sendiri, iblis tidak tahu. Kata-katamu tidak mengandung kuasa, tetapi apa yang dikitabkan para nabi dan kata-kata di dalam firman Tuhan itu mengandung kuasa. Dan iblis takut. Kemudian dia, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kita lihat di Ulangan 6 ayat 16. Berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencoba dia di masa. Tuh. Janganlah, jadi Tuhan tuh mengutip kitab, janganlah mencobai Tuhan Allah. Kemudian iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Pertama disuruh menjatuhkan diri. Dia bilang, kowe tuh jatuh diri, kowe tidak akan mati, nanti Allah akan menyuruh malaikatnya. Jadi kita disuruh tunduk sama iblis. Ini sekalipun Tuhan tidak mau nuruti perintah iblis. Beda sama Hawa. Ambillah buah itu. Kelihatan buah itu enak. Diambil. Itu goblok. Ya, kita lihat nih. Yuk kemudian. Semua itu akan kuberikan padamu. Tuhan kemudian dilihatin semua kerajaan dunia.
kerajaan dunia yang mewah, dia bilang, ambillah itu tak kasih ke kowe. Sekarang Yesus tak kasihin kamu. Kamu ndak perlu jadi penyelamat manusia. Kamu ndak perlu mati, disalib, kemudian bangkit lagi untuk mendapat kerajaan itu. Sekarang tak kasihin ke kamu kalau kamu nyembah aku. Jadi iblis pun memberikan penawaran ke Yesus supaya kowe tak kasihin kerajaan dunia ini, tak kasih ke kowe asal kowe nyembah aku. Berarti istilahnya Yesus di bawahnya iblis ya. Padahal Allah Bapa sudah menetapkan Yesus menjadi raja seluruh bangsa. Bahkan iblis pun dia injak di bawah kakinya. Sekarang dibujui sama iblis supaya Yesus supaya menyembah iblis. Dengan dikasihi kerajaan dunia ini. Berarti kalau Yesus mau, Yesus di bawah iblis. Tetapi Yesus pintar, tidak mau. Kenapa? Karena Bapa sudah menjanjikan bahwa seluruh dunia ini akan menjadi kerajaanmu. Dan kau akan menginjak iblis di bawah kakimu. Nah, ya. Dan akhirnya dia bilang gimana? Jawabnya, dan iblis membawanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sembah aku. Maka berkatalah Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, kemudian malaikat mereka datang melayani Yesus. Bahkan malaikat memberi makan Yesus. 40 hari lu enggak makan. Malaikat melayani Yesus. Diberi makan enggak? Diberi makan oleh malaikat-malaikat dan meninggikan Yesus. Karena Yesus sudah menolak semua bujukan iblis. Ya, dan hanya ketaatan sama perintah Tuhan. Ketaatan enak enggak? Enggak enak. Yesus masih keliling-keliling, masih susah, masih masuk ke dalam penganiayaan, penderitaan, salib. Susah-susah, tapi ketaatan kepada Tuhan itu yang membuat dia menjadi ditinggikan oleh Bapa. Kita lihat nih ayatnya. Ya. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, kepada Dialah engkau harus beribadah. Dan demi namanya harus pula engkau bersumpah. Jadi Yesus pun mengutip di ayat, engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu. Dan kepadanya lah engkau harus beribadah. Bukan kepada iblis, bukan kepada Allah lain, bukan kepada siapa-siapa, hanya kepada Tuhan Allahmu. Ya, yuk lanjut. Terus kita lihat bahwa janganlah engkau mengasihi dunia ini dan apa yang di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Sebab apa yang dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini kita lihat bahwa bagaimana Adam yang pertama dicobai Tuhan dan dia jatuh. Adam yang kedua yaitu Yesus, dia dicobai dan tidak jatuh. Ya, kita lihat bahwa dicobai dengan apa? Hawa tuh melihat, begitu melihat kelihatannya buah ini enak dimakan dan kayaknya membuat pengetahuan. Padahal Tuhan bilang jangan, tetapi enggak bisa, ini pengetahuan. Tuhan bilang jangan, ditabrak juga, itu namanya tidak taat. Jadi akhirnya mereka jatuh dalam dosa oleh keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata itu melihat, keinginan daging itu enak dimakan. Kalau dimakan enak, keinginan mata menarik, keinginan daging enak dimakan, ya. Dan keangkuhan hidup, ya, keangkuhan hidup, kamu akan menjadi seperti Allah. Weh, enak ya bisa jadi seperti Allah. Berarti kamu keangkuhan hidupmu kena. Ya, orang kebanyakan masuknya jatuh lewat pride, kesombongan, keinginan-keinginan duniawi. Ya, yuk kita lihat. Hei kamu, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, dia menjadikan musuh Allah. Jadi kalau kita banyak dibenci oleh orang dunia, karena hidup kita ada firman, menjauhlah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini ya. Tetapi kita harus melakukan kehendak Allah ya.
Jangan kita menjadi serupa. Karena kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Bahwa kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Karena imam besar yaitu Yesus itu juga datang sebagai manusia. Dia dihina, yes dia dihina. Dia dibenci, ya dia dibenci. Dia dikhianati, yes dia dikhianati. Dia disiksa, yes dia disiksa. Dia bisa sedih, bisa sedih. Bisa senang, bisa senang. Jadi imam besar Yesus Kristus itu adalah yang menjadi manusia dapat juga merasakan kelemahan kita. Tapi ingat, ia telah dicobai tetapi tidak berbuat dosa, ya. Jadi kita lihat bahwa Yesus cocok tuh menjadi korban sacrifice untuk pengampunan dosa. Orang yang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang yang berdosa, ya. Jadi kita lihat bahwa ada 7 dosa manusia, yaitu sombong, serakah, nafsu, iri, rakus, marah, malas. Siapakah yang ada di antara kita? Kita harus waspadai diri. Ya, sombong, serakah, nafsu, iri, rakus, marah, malas. Lawan dosa itu dengan, kalau sombong kita harus kerendahan hati. Kalau kita seramah kita banyak memberi orang, banyak amal. Kalau kita bernafsu kita banyak baca Alkitab. Supaya tidak ada nafsu kotor, nafsu jelek, banyak menyucikan diri dengan firman, dengan berdoa, dengan membuka tayangan-tayangan yang bermanfaat, bukan tayangan yang porno-porno. Kemudian iri, kalau iri kita melakukan kebaikan. Kalau rakus, kita jangan rakus, kita puasa, belajar puasa. Ayo yang rakus belajar puasa. Kemudian kalau yang suka marah kita belajar sabar, yang malas ayo kita bergerak. Kita tunjukkan potensi kita, jangan malas. Jangan duduk-duduk saja, tidur-tidur saja, tetapi tunjukkan potensi kamu untuk berguna bagi masyarakat, bagi Tuhan. Ya. Jadi itu caranya untuk membalikkan keadaan. Ya, sehingga kita bisa mengalahkan dosa-dosa yang harus kita benahi di dalam kehidupan. Tidak boleh malas, tidak boleh sombong, tidak boleh serakah, tidak boleh rakus, tidak boleh iri, tidak boleh nafsu dengan pekerjaan-pekerjaan kita kita lakukan hal yang kebalikannya untuk menghindari dosa-dosa itu. Yuk kita lanjut. Apalagi ini, hampir ini. Nah ini Yesus memanggil murid. Sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Ini Yesus sedang memanggil murid-muridnya. Setelah Yesus dicobai berhasil baru Yesus pelayanan. Kalau dicobai tidak berhasil tidak bisa pelayanan. Kamu aja masih kalah oleh iblis. Kalau pelayanan kamu jadi dipakai iblis nanti. Pelayanan akhirnya keluar perkataan nabi palsu, keluar roh cinta uang, menghalalkan cara. Karena kan tadi dosanya pride, tadi apa? Lupa aku, kesombongan, kemalasan, apa tadi? Ya toh, iri hati, terus apa tadi? Lah itu tadi. Kalau itu belum bisa dikendalikan, saat kamu pelayanan kau akan jatuh pada salah satu dosa itu. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging tadi. Yang iri hati, sombong, terus serakah, itu semua itu tidak bisa mengalahkan. Jadi kita harus belajar mengalahkan dulu, belajar menundukkan diri kepada firman, baru pelayanan. Yesus setelah dicobai dan lulus dari cobaan baru dia melayani. Ya, kita lihat sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobat kerajaan surga dia dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara yaitu Simon Petrus, Andreas. Yesus berkata, ikutlah aku, kamu akan dijadikan penjala manusia.
Tadinya dia penjala ikan, jadiin penjala manusia. Terus lalu mereka segera pergi meninggalkan jalannya mengikuti dia. Hebat ya, dia langsung mau mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi di sana, dilihatlah, ini di Injil lain juga dikatakan bahwa Yesus sebelum memilih muridnya, dia berdoa dulu kepada Bapa. Dan Bapa akan menggerakkan orang-orang untuk ikut dia. Jadi semua itu pekerjaan daripada Roh Kudus, ya. Jadi setelah Yesus pergi sana, dilihatnya orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, Yohanes, sedang membereskan jalannya, dan mereka meninggalkan perahu ayahnya mengikuti dia. Barang siapa yang meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan segalanya untuk mengikuti aku, dia akan menerima upahnya 100 kali lipat di bumi dan di bumi. Sekarang mau tanya, Petrus sudah menerima upahnya belum? Belum. Mana janji Tuhan? Sorry, ini bukan kerajaannya Yesus. Sekarang kerajaan Yesus bukan? Bukan. Ini bukan kerajaannya Yesus. Sekarang kerajaannya dunia. Di dunia ini, dan ya pada saat itu nanti Yesus akan memberi upah kepada siapa? Kepada orang-orangnya, bahkan 100 kali lipat. Dunia yang kita tinggal ini sementara tok. Apalagi ini hanya mau masuk zaman tribulasi. Ingat, tribulasi hanya 7 tahun. Apakah kamu mau menyia-nyiakan hidupmu hanya 7 tahun dengan dibandingkan dengan yang kekal? Rugi kalau kamu hanya memperhatikan semua keduniaan hanya untuk hidup 7 tahun. Karena setelah 7 tahun masa tribulasi, Yesus datang, semua diobrak-abrik sama Tuhan. Dan engkau yang hidupnya berdasarkan dunia tidak akan ikut masuk dalam rencana Tuhan. Ya, waktu itu kemudian pergilah Yesus ke bukit berdoa semalaman kepada Allah. Ya, ini aku bilang, oh iya tadi bilang di Lukas, ini ada Injil Lukas. Yesus sebelum memanggil 12 murid, dia berdoa dulu. Memanggil muridnya kepadanya dan memilih di antara mereka 12 orang. Yang disebutnya Simon, Petrus, Andreas, saudara Simon, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Alfeus, Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, Yudas Iskariot yang akan menjadi pengkhianat. Jadi inilah murid-murid murid-murid Yesus, dan Matius ini murid Yesus yang menulis Injil Matius. Salah satu muridnya, begitu dia melihat perjalanan gurunya, dia menulis Injil. Apa yang dilakukan Yesus selama perjalanannya dia ditulis. Yuk, habis itu hampir. Oh ya, ini yang terakhir ya, soalnya waktunya udah habis. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Habis itu memilih muridnya, baru pelayanannya dilakukan. Milih murid dulu dong, supaya apa? Ada pengganti penerus. Milih murid harus ada penerus, supaya ada penerus. Diajarin dulu caranya pelayanan, 12 rasul diajarin dulu caranya pelayanan supaya ada yang meneruskan pekerjaan Yesus di bumi. Kita lihat bahwa Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, mengajar dalam rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan penyakit dan kelemahan. Tersiarlah berita tentang dia ke seluruh Syria, dibawanya kepada semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit yang sengsara, yang kerasukan, sakit ayan, lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Terus kata Yesus apa? Sebab kerajaan Allah bukan terjadi dari perkataan tetapi saat engkau menerima Roh Kudus hidup dalam hidup kamu, kamu sudah punya kuasa. Pakai kuasa itu seperti Yesus bekerja. Jangan kamu diam saja. Pada saat Roh Kudus hidup di dalam kamu, tinggal dalam kamu, engkau diberikan kuasa. Makanya Yesus mengutus murid-muridnya, memberkati murid-muridnya, mentransfer kuasa dalam murid-murid. Ingat, Yesus bisa transfer kuasa. Ingat pada perempuan pendarahan yang memegang jubahnya Yesus. 12 tahun perempuan pendarahan memegang jubahnya Yesus. Pada Yesus tanya, siapa yang memegang jubahku? Ada kuasa yang mengalir dari aku.
Jadi Yesus mentransfer kuasa ke murid-muridnya, dan murid-muridnya disuruh belajar untuk menyembuhkan orang sakit, tumpang tangan orang sakit, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan surga. Kalau kita ada roh Allah dalam hidup kita, kita bisa. Tidak usah kita cari dokter, rumah sakit, karena ada kuasa di dalam kita yang sanggup jika engkau percaya. Ya, kita lihat kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi kuasa. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bagi orang-orang yang sudah dibaptis, ayo praktek. Kalau ada hantu, ada orang kerasukan atau kesurupan, jangan lari. Ditantang. Oh, roh Allah ada di dalamku. Kamu setan yang ada di dalam ini pergi. Kalau malam-malam keluar jangan takut. Ingat roh Allah ada di dalammu. Kalau gelap-gelap jangan takut, ada roh Allah di dalammu. Kita belajar Roma 14:17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memampukan karena roh Allah sendiri ditaruh di dalam hatimu. Bukan lagi di dalam hukum Taurat tetapi dalam. Bayangkan kalau roh Allah ada di dalammu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kau bisa kuat kalau ada roh Allah di dalammu. Kita lihat bahwa kerajaan pada saat Yesus pelayanan. Kita lihat Yesus mengajarkan kingdom konsep. Jadi konsep kerajaan Allah itu ada cast out the demon, mengusiran setan. Konsep kerajaan ada untuk menyembuhkan orang sakit, ada untuk menenangkan badai. Kamu bisa berdoa, hei hujan, jangan berhenti. Ya, bisa memultiplikasi, bisa membuat water dari air menjadi anggur, bisa membangkitkan orang mati. Jadi Yesus mengajarkan kingdom konsep, yaitu segala miracle ini dia dapat dilakukan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh terhubung kepada Tuhan. Ada pendeta yang sangat luar biasa, yaitu Sweet Wigglesworth. Dia bisa melakukan semuanya karena hidupnya sungguh-sungguh sangat terikat kepada Tuhan. Di dalam segala kehidupannya dia sangat terhubung sama Tuhan. Sehingga dia bisa melakukan konsep kerajaan surga. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita harus terhubung di dalam kerajaan surga. Kita harus ikuti firman-firman Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Maka kita akan hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, akan terjadi banyak mujizat. Apa yang Yesus lakukan akan kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan akan menjadi pekerjaan-pekerjaan kita. Karena kita adalah murid-murid. Kalau 12 rasul belum sudah meninggal semua, setelah mereka melakukan pekerjaan Tuhan, masih ada kita-kita yang menjadi penerus dari ke-12 rasul. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Habisnya apa sih? Coba lihat. Ya. Oh, sabda bahagia. Yuk. Besok akan kita lanjutkan mengenai hukum. Hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Ini tadi lagi pendahuluan bagaimana Tuhan lagi membawa konsep kerajaan itu masuk ke dalam dunia. Dunia ini sudah ditipu oleh iblis dengan cara-cara iblis. Tetapi Tuhan membawa konsep kerajaan yang isinya miracle, kebenaran, sukacita, damai sejahtera, tidak ada kejahatan. Dan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Dan itu dibawa ke dalam dunia ini. Dan Tuhan dengan catatan apa? Engkau harus tunduk, taat sama hukumku dulu, mengerti hukumku. Dan hukumnya besok 8 sabda bahagia. Itu adalah hukum Tuhan yang diberikan Tuhan di gunung. Untuk ditaati oleh semua murid-muridnya. Untuk semua anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi tunduk kepada hukum Taurat. Tapi kita tunduk kepada hukum Tuhan, yaitu hukum kasih karunia yang akan memerdekakan kita.